Baik, saya lanjutkan ke permasalahan kedua, yaitu tentang campuran. Nah, di sini diketahui bahwa suatu tangki berbentuk tabung, misalkan tangkinya seperti ini ya, dia berbentuk tabung itu. Nah, selanjutnya tangki ini berisi 200 liter larutan, jadi ada larutannya. Kita katakan volumenya itu adalah L, volumenya itu berupa L, gitu, L liter. Nah, selanjutnya dia mengandung 100 gram garam, jadi ada 100 gram garam di sini ketika waktu 0, ada 100 gram. Selanjutnya terdapat larutan lain yang mengandung garam dengan konsentrasi 1 liter gram per, konsentrasi 1 gram per liter, dimasukkan ke dalam tangki dengan kecepatan 4 liter per menit. Jadi di sini misalkan ada sebuah keran begitu ya, yang memasukkan air, konsentrasinya saya misalkan konsentrasi itu adalah K ya, K-nya itu adalah gram per liter. Lalu selanjutnya di sini kecepatannya saya nyatakan sebagai V1 gitu ya, liter per menit, liter per menit. Nah, selanjutnya larutan tersebut tercampur sempurna ya. Kemudian campuran itu keluar dari tabung, dia masuk ke sini ya, dia keluar dari tabung. Misalkan di sini ada keran lagi, nah kerannya itu dibuka dan keluar dari tabung ini. Dia memiliki kecepatan, saya nyatakan sebagai V2 gitu, liter per menit juga di sini, liter per menit. Maka bagaimana kita memformulasikan masalah nilai awal permasalahan tersebut ya. Masalah campuran ini bisa kita tuliskan misalkan sebagai dq per dt. Jadi Q ini adalah larutan garamnya ya, larutan garam yang ada di dalam tangki begitu. Perubahannya di tiap waktu ketika ada garam lain, larutan lain, campuran lain yang masuk dan ada campuran yang keluar begitu. Dapat diformulasikan dq per dt, perubahannya itu yang masuk dikurangi dengan volume yang keluar gitu, gram, maksudnya gram garam yang keluar, yang masuk dikurangi dengan yang keluar di setiap waktunya. Nah, dari sini yang masuk itu berapa? Nah, dari permasalahan dapat kita ketahui K dan V1 ya, dimana nilai K itu adalah konsentrasinya, konsentrasi campurannya, lalu V1 itu adalah kecepatan campuran yang masuk. Lalu selanjutnya yang keluar itu ada outnya ya, kita ke outnya. Out yang keluar itu adalah garamnya dengan kecepatan V2 gitu, kecepatannya V2, lalu kita kalikan dengan konsentrasinya yang ada di dalam ini. Dia kan juga berpengaruh terhadap konsentrasi garam yang ada di dalam ini, berpengaruh terhadap jumlah yang keluar gitu, dibagi dengan liter air yang ada di sini, berapa liter. Jadi kalau ini kan tadi gram per liter dikalikan liter per menit ya, sehingga perkalian ini akan menghasilkan gram per menit. Ini juga liter per menit, Q-nya kan gram, itu gram. Liter per menit dikali gram dibagi liter, nah maka akan kita peroleh ya, gram per menit juga per menit gitu ya. Jadi ini adalah perubahan kandungan garam di setiap waktu begitu. Dari sini sehingga dapat kita simpulkan persamaannya itu dq per dt sama dengan ini KV1 ya, KV1 min V2 Q per L
gitu ya. Nah, saya jabarkan di sini di mana Q ini adalah jumlah bahan, jumlah kandungan bahan dalam gram. Lalu selanjutnya di sini K itu adalah konsentrasi campuran yang masuk. Konsentrasi campuran yang masuk. Berikutnya itu adalah V1, kecepatan campuran masuk. Terus selanjutnya V1 itu V2 itu adalah kecepatan campuran yang keluar. Selanjutnya itu nilai L nya itu adalah volume larutan dalam tangki gitu ya. Nah, berarti dari sini dapat kita tuliskan bentuk PDB-nya itu adalah PDB permasalahan campuran ini tinggal kita substitusikan ya, dQ per dt itu sama dengan K nya itu di sini konsentrasi garamnya berapa, konsentrasi garamnya itu ini ya 1 gram konsentrasi yang masuk, 1 dikali dengan kecepatan masuknya 4 ya, dikurangi dengan V2 kecepatan keluarnya berapa, 4 liter juga 4. Nah, ini Q nya juga yang akan kita cari persamaannya. Lalu L nya ini di sini adalah tangkinya itu berisi berapa liter, jadi ini 200 liter gitu ya. Sehingga dari sini bisa kita sederhanakan dQ per dt itu sama dengan 4 min Q per 50 gitu ya. Dan diketahui bahwa ini ya, larutan ini mengandung 100 gram garam. Jadi ketika belum ada air yang masuk dan belum ada air yang keluar, dia itu larutannya mengandung 100 gram garam, atau Q0 itu sama dengan 100 gram. Nah, berarti ini adalah masalah nilai awal campuran. Nah, ini adalah masalah nilai awal campuran. Lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua, tentukan persamaan jumlah garam setiap saat pada tangki. Nah, kita kan belum tahu nih nilai QT nya berapa gitu kan. Nah, caranya apa ya? Kita sederhanakan saja permasalahan ini. Kita cari penyelesaian dari masalah nilai awal campuran yang berbentuk PDB order 1 ini. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, dia jelas sekali bahwa PDB separabel ya. Maka dapat kita tulis sebagai 1/4 min Q per 50 dQ sama dengan dt gitu ya. Lalu kedua ruas kita integralkan. Oh, gak enak. Sudah basi. Ya, itu ya. Kita integralkan kedua ruas sehingga dari sini kita peroleh nilainya adalah ln 4 min Q per 50 sama dengan T plus C ya. Gitu. Nah, selanjutnya dari sini kita ln 4 min Q per 50. Lalu jika ini ya, Q-nya kan di dalam ini kita turunkan dulu min Q per 50. Kalau diturunkan kan dia jadi min 1/1/50, sehingga kita peroleh ini adalah min 50 begitu ya.
jadi ini kita peroleh nilainya min 50 begitu ya, min 50. Sehingga dari sini nilai len-nya kita tuliskan lagi, len 4 min Q per 50 sama dengan T per min T per 50 plus C per min 50 gitu ya. Nah ini kita misalkan sebagai K begitu ya, suatu konstanta ya, sudah konstanta dibagi dengan suatu konstanta ya, suatu konstanta tertentu kita tuliskan saja sebagai K. Lalu selanjutnya ini len-nya akan kita sederhanakan ya untuk mencari nilai Q-nya, maka 4 min Q per 50 itu sama dengan E pangkat min T per 50 plus K gitu ya, atau kita sederhanakan lagi menjadi E pangkat K-nya itu sama dengan C besar begitu ya, misalnya seperti permasalahan sebelumnya. Sehingga dari sini dapat kita sederhanakan menjadi Q per 50 sama dengan 4 min ya, C ini kan E pangkat K ya, C dikalikan dengan E min T per 50 begitu. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan nilai Q-nya berapa? Ini tinggal dikalikan 50 semua, berarti 200 min 50 C E pangkat min T per 50. Nah, ketika Q-nya 0 tadi berapa? Nilainya 100 ya. Kita substitusikan Q0 sama dengan ini 200 min 50 C E pangkat 0, lalu Q0 nya 100 sama dengan 200 min 50 C gitu. Lalu ini diperoleh nilainya berapa? 50 C gitu ya, sama dengan 100, atau nilai C nya itu adalah 2 ya. Dan kita substitusikan ke sini, maka kita peroleh QT-nya itu adalah 200, 50 C-nya tadi berapa? 100 min 100 E pangkat min T per 50. Jadi ini adalah hasil dari pertanyaan yang kedua. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.